para investor akan mulai membangun di IKN Nusantara pada pertengahan 2023. Korea Selatan akan membangun pabrik panel surya dan pelabuhan, sedangkan investor lainnya juga akan membangun pabrik baterai hingga pabrik natrium karbonat. Lahan 9.000 hektar telah disiapkan pemerintah. Assalamualaikum semuanya. Melihat investor banyak sekali yang akan masuk ke IKN Nusantara di 2023, baik investor luar negeri maupun investor lokal, maka pemerintah menyiapkan lahan serta prasarana dasar yang akan menunjang proses pembangunan. Bahkan dikabarkan akan ada tambahan dana untuk menarik lebih banyak para investor. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Para investor bakal bisa mulai membangun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada pertengahan 2023 mendatang. Kepastian ini diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Sejauh ini sudah banyak permintaan dari investor yang memberikan Letter of Intent atau LOI untuk berinvestasi di IKN, baik ke Kementerian PUPR maupun ke badan otorita. Menteri Basuki mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus dalam pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP 1B dan 1C untuk pembangunan perkantoran. Pihaknya sedang mengerjakan sarana dan prasarana dasar di IKN dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena itu, sebagai modal untuk bisa mengundang para investor, karena anggaran di IKN itu hanya 20% sampai 30% yang dibiayai oleh APBN. Sisanya dari investasi atau melalui kerjasama pemerintah dengan swasta. Sedangkan pembangunan gedung-gedung pemerintahan di IKN Nusantara mulai dikerjakan, seperti kantor presiden, kantor kementerian koordinator, hingga rumah jabatan menteri, semua sudah mulai dibangun akhir 2022 ini. Sementara istana wakil presiden dan sederet bangunan lembaga negara lainnya akan dimulai pada awal 2023. Menurut Menteri Basuki, tender untuk pembangunan kantor wakil presiden baru akan dilakukan. Setelah pembangunan sejumlah kantor pemerintahan pada Desember 2022 ini, pemerintah akan melanjutkan ke tahap selanjutnya pada tahun depan. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan gedung Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, serta bangunan kantor pemerintahan lainnya di Ibu Kota Nusantara segera dimulai pada Desember ini. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar 12,7 triliun untuk tahun 2023. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara, khusus pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri. Sedangkan investor Korea Selatan ingin berinvestasi bisnis di sektor energi baru terbarukan. Mereka ingin membangun pabrik panel surya alias alat penyerap sinar matahari untuk energi listrik di Penajam Pasir Utara. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten PPU Niko Herlambang. Pertimbangan Korea Selatan untuk investasi di IKN Nusantara, tepatnya di Penajam Pasir Utara, lantaran jalur laut dianggap memungkinkan sebagai jalur ekspor dan impor bahan baku yang dibutuhkan. Perwakilan perusahaan dari Korea Selatan tersebut telah meninjau lokasinya. Tujuannya
untuk membangun pabrik hingga pelabuhan yang akan digunakan apabila rencana investasi terrealisasi. Dilihat dari keunggulan Penajam Pasir Utara menyangkut kedalaman laut yang memungkinkan untuk arus barang dan ekspor bahan baku pembuatan panel surya. Investor dari Korea Selatan tersebut juga mendukung pembangunan IKN pada sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Perusahaan dari Korea Selatan akan membangun pabrik panel surya di kawasan industri Bulu Minung, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain investor dari Korea Selatan, ada 2 investor lainnya yang sedang melakukan pengurusan perizinan untuk membangun pabrik baterai dan pabrik soda ash atau natrium karbonat di KIP BPU. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektar di KIP. Dengan pemindahan IKN Indonesia karena dipastikan bakal banyak investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut. Kawasan industri yang disiapkan seluas 9.000 hektar meliputi wilayah Kelurahan Baluminung, Janebora, dan Kelurahan Gresik di Kecamatan Penajam. Sedangkan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan izin tersebut kepada pemerintah pusat. Inilah strategi pemerintah untuk menarik para investor supaya pembangunan IKN Nusantara bisa lebih cepat selesai dari target yang ditentukan. Karena jika mengandalkan APBN pasti akan lama. Dengan adanya banyak investor, maka APBN bisa dialihkan ke proyek lain. Semisal untuk pembebasan lahan jalan tol yang belum beres, sehingga semua bisa berjalan lancar. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.